temuan zat berbahaya yang sering ditemukan di lapangan itu apa saja sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Jumpa lagi di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Saya Mona Sarti Agusti yang akan menemani sobat sehat semua beberapa menit ke depan dalam obrolan seru dan santai kita di podcast ini. Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan topik kita kali ini yang akan membahas tentang pengawasan pangan selama bulan Ramadan di Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Ya, kita di sini juga bukan hanya dari Balai Besar POM, tapi juga kita sudah ada di sini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan juga ada dari Pol PP Bapak Indita. Jadi di sini Bapak banyak yang ingin kami tanyakan ya Pak. Terutamanya tentang apa saja sih Pak tugas pokok dan fungsi yang ada di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau biasa sering disebut BPOM ini? Ya, terima kasih. Tugas dan fungsi BPOM ini adalah tugasnya melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang ada beredar di Sumatera Selatan ini. Jadi pengawasan ini kita lakukan bukan hanya terhadap sarana, juga terhadap produknya. Oh, juga terhadap produknya ya Pak. Terus ada lagi nih yang ingin saya tanyakan. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ini selama bulan suci Ramadan ini Pak? Ya, kami di BPOM itu ada pengawasan kami lakukan, ada yang disebut dengan pengawasan rutin. Ini pengawasan dilakukan setiap hari. Ya, jadi kalau ada teman-teman BPOM yang datang ke kabupaten sebelum bulan puasa, itu ada kegiatan rutinitas kita. Boleh dikatakan saya pastikan setiap hari BPOM itu ada di lapangan, di kabupaten A, di kabupaten B, kabupaten C. Nah, untuk kegiatan menjelang hari besar, kita punya kegiatan yang kita sebut dengan intensifikasi pengawasan pangan di hari-hari besar. Salah satunya adalah di hari besar agama Islam di bulan puasa ini. Nah, di dalam bulan puasa ini kami sudah punya agenda pengawasan sebelum bulan puasa, pengawasan di dalam bulan puasa, pengawasan nanti sebelum Lebaran. Jadi itu pengawasan kita lakukan. Jadi lengkap ya Pak. Memang kegiatan Balai POM ini selalu ke lapangan gitu ya Pak? Iya, untuk memastikan produk yang beredar aman atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke Pak, selanjutnya itu untuk di MUBA pengawasan itu dititik beratkan pada apa sih Pak? Ya, untuk untuk pengawasan rutin tadi semuanya sama ya. Sama. Ya, terhadap sarana apakah dia terutama terhadap sarana distribusi, sarana produksi di MUBA ini ada atau tidak. Nah, kalau apalagi yang izinnya BPOM itu pasti kami awasi itu. Kemudian sarana distribusi mulai dari gudang farmasi, rumah sakit, puskesmas, apotek itu kita awasi. Nah, tentu nanti tindak lanjutnya juga ada di pemerintah daerah, ada tindak lanjutnya ada di BPOM, ada tindak lanjut di pemerintah daerah. Nah, untuk di bulan puasa ini kita juga mengawasi, salah satunya adalah pengawasan pasar beduk ya. Iya, pasar beduk yang biasa ada di bulan Ramadan ya Pak. Ya. Terus mau tanya tentang tanggapan Kepala Dinas nih. Kalau menurut Bapak bagaimana sih Pak pengawasan obat dan makanan ini di Kabupaten Musi Banyuasin? Iya, kalau pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Musi Banyuasin kita sudah ada yang namanya SK dari peraturan Bupati, yang mana sudah ada dibentuk tim untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang di pembinanya itu Pak Bupati, kemudian Pak Sekda, kemudian juga diketuai dengan masing-masing dari OPD dilibatkan, mulai dari Dinas Kesehatan, Disperindak, kemudian Ketahanan Pangan, Perikanan, sampai ke Kasat Pol PP, ini semua juga dilibatkan, sampai juga ke APH juga dilibatkan untuk pengawasan obat dan makanan. Selain daripada itu juga untuk di bidang Dinas Kesehatan, kita juga sudah menyiapkan sarana baik di Dinas Kesehatannya maupun di puskesmasnya itu kit untuk melakukan pemeriksaan yang simpel untuk di pengawasan makanan, sehingga ini bisa dilakukan oleh puskesmas sesuai dengan program kerja mereka. Jadi alhamdulillah masing-masing puskesmas sudah memasukkan prioritas anggaran mereka, karena puskesmas sudah BLUD,
Itu salah satunya itu untuk pengawasan obat dan makanan. Jadi walaupun tidak ada instruksi lagi dari dinas, tapi mereka di bulan puasa ini anggaran itulah yang dipakai oleh mereka, mengajak lintas sektoralnya. Di sana ada dari Pol PP kecamatan, kemudian dari Polsek. Jadi sudah bergerak semua, alhamdulillah Pak. Jadi mulai dari awal puasa tadi di Kecamatan Lais contohnya sudah bergerak, kemudian Kecamatan Babatoman, kemudian kecamatan-kecamatan lain lah. Jadi sudah banyak yang bergerak di kecamatan-kecamatan. Jadi itulah, selain dari puasa, bulan puasa juga mereka juga ada waktunya mereka melakukan juga pengawasan. Jadi memang inilah bentuk pengendalian yang dilakukan. Selain daripada itu juga dinas juga melakukan pengawasan terhadap obat-obat, dan ini juga sudah masuk dalam anggaran di bidang farmasi untuk melakukan pengawasan obat baik di apotik maupun di toko-toko obat yang ada di Kabupaten Musi Banyu. Ya, terima kasih. Sudah banyak ya Pak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini, terutama di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyu ini. Dan untuk Pak Indita nih, selaku Pol PP, ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Kalau misalkan ditemukan bahan pangan yang berbahaya, apa sih tindakan Pol PP untuk menyikapi hal tersebut nih Pak? Terima kasih. Jadi yang pertama tentunya kami dari Satpol PP berkomitmen dan mensupport dan mendukung penuh dalam rangka pengawasan, dalam rangka sidak, baik itu obat, makanan, dan hal-hal yang lain berkaitan dengan pengawasan yang lainnya. Yang pertama tentunya, kalaupun ada ditemukan, itu kan ada porsinya masing-masing. Ya, jadi kami sesuai dengan SOP kami, tentunya kami, personil kami bersama TNI Polri itu pengamanan dalam rangka pengawasan dan sidak ini. Dan tentunya personil kami tidak hanya di Kabupaten Musi Banyu Asin yang disampaikan oleh kepada Dinas Kesehatan. Tentunya kami berharap tentunya optimalkan, kemudian berdayakan personil kami yang ada di kecamatan. Jadi itu barangkali. Terima kasih. Untuk Pak Indita lagi nih Pak, selama Bapak ikut sidak nih Pak, ada nggak sih Pak pengalaman yang berkesan gitu? Misalkan pedagangnya itu ada yang nggak mau dagangannya ditarik atau gimana? Mungkin ada Pak pengalaman Bapak? Jadi barangkali ada pengalaman. Kami pada saat sidak pasar, Pak Kepala BPOM, ada pedagang yang memang tapi belum diponis ya, terindikasi bahwa dagangannya, makanannya itu mengandung zat berbahaya. Jadi pada saat itu pedagangnya langsung tutup Pak, dagangannya langsung lari. Jadi kejar-kejaran sama personil saya. Jadi itu yang paling berkesan. Nah, tapi kami juga dari Pol PP mengedukasi dan mensosialisasikan jangan takut dari pengawasan. Ini demi kesehatan, demi higienisnya makanan kita di Kabupaten Musi Banyu Asin. Barangkali itu. Terima kasih. Oh gitu. Banyak pengalaman yang kadang bikin lucu di lapangan itu. Terus ada lagi nih Pak pertanyaan untuk Bapak Indita. Untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat tuh apa sih Pak? Biar dia nggak lagi nih pakai zat berbahaya untuk makanannya yang dijualnya itu. Ya tentunya kalau dari sisi kami memang kami humanis dan tegas. Nah tentunya yang memang benar-benar terindikasi dan terbukti itu harus kita tindak. Jadi sebagai efek jera daripada supaya tidak berkembang, jangan seolah-olah makanan yang berformalin itu hal yang biasa. Tapi ini harus kita lanjutkan ke tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, gitu. Jadi pertanyaannya untuk Bapak, apa bahaya bagi kesehatan jika pangan olahan itu mengandung bahan berbahaya dan dikonsumsi oleh masyarakat nih Pak? Jadi bahaya pangan dikatakan tidak aman bila terpapar 3 bahaya ya. Bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Kalau bahaya biologi itu adalah itu akibat oleh mikroba.
tempat yang tidak bersih, cara penyajian nggak bersih, nggak higienis gitu ya, atau lingkungan yang tidak bersih, ini bisa menimbulkan bahaya biologi gitu. Sedangkan bahaya yang kedua adalah bahaya kimia. Bahaya kimia ini bisa bahaya bahan kimia yang ada di makanan itu sendiri. Karena ada bahaya kimia ini dari alam ya. Contohnya orang keracunan ikan, gitu ya, keracunan jengkol gitu. Iya. Itu dari alam. Sedangkan yang kita permasalahan sekarang ini yang banyak kita lakukan adalah bahan kimia yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Nah, terhadap bahaya kimia ini dampaknya bukan seketika, dampaknya 10-15 tahun ke depan. Makanya kita concern ya bagaimana pengawasan jajanan sekolah. Misalnya, kalau anak sekolah dari kecil sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung bahan berbahaya, bagaimana di usia produktifnya nanti. Jadi, ya terutama dia menyerang menyerang fungsi organ kita ya, hati, ginjal, dan ini bisa juga kanker dan sebagainya. Oh, jadi sangat berbahaya ya Pak. Jadi efeknya itu terakumulasi berarti dalam tubuh, nanti berapa tahun kemudian baru muncul penyakitnya. Betul. Kalau untuk temuan zat berbahaya yang sering ditemukan di lapangan itu apa saja sih Pak yang sering ditemukan? Iya. Saya mulai bertugas ini sudah bulan ketiga ya, tapi dulu saya pernah juga 2003 sampai 2007 mengawasi 4 kabupaten di Sumatera Selatan ini ketika saya bertugas di Bengkulu ya. Nah, memang persoalan yang menjadi peta rawan bagi kami di BPOM dalam pengawasan di semua kabupaten kota masih adanya terindikasi makanan skala rumah tangga mengandung formalin. Nah, tentu makanan mengandung formalin ini juga kita pilah seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ditemukan biasanya pada tahu dan mie, kemudian di pangan segar adalah ikan. Nah, ini yang biasanya mengandung bahan-bahan seperti itu. Nah, sampai di bulan puasa ini di beberapa kabupaten masih kita temukan mie yang mengandung formalin. Ya, kemarin kita di Banyuasin, di pasar Banyuasin kita uji beberapa mie itu mengandung terindikasi positif formalin. Ini sedang kita lakukan proses tindak lanjutnya, penelusuran terhadap si pembuat mie ini. Gitu. Jadi yang lebih sering temukan itu yang formalin ya Pak, kandungan formalin. Oke. Mungkin sobat sehat di rumah tuh juga penasaran nih Pak, alat apa sih yang digunakan untuk melakukan tes di makanan tersebut? Untuk uji cepat kita menggunakan rapid test ya. Rapid test ada di sini, rapid test formalin, ada rapid test rodamin B, kemudian metanyl yellow dan borak. Nah, ini juga rapid test ini ala-ala ini juga sudah kita serahkan ke pemerintah daerah, terutama dalam program pangan aman dari pasar aman dari bahan berbahaya. Nah, ini kita berharap teman-teman kabupaten dengan alat ini bisa memanfaatkan menggunakan untuk menjaga keamanan produk obat produk makanan yang dijual di pasar-pasar dan sebagainya gitu. Oke. Yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk keamanan pangan di wilayah Kabupaten Muba ini Pak? Ya, keamanan pangan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pangan ini harus aman dari budidaya sampai ke meja, ya, from farm to table. Jadi bukan di hasil akhirnya saja itu. Jadi mulai di budidayanya ini harus aman. Misal sayur, ya bagaimana sayur kita? Budidayanya gimana? Apakah terbuat dari pestisida dan sebagainya? Nah, jadi makanya waktu itu kita keamanan pangan tugas kita bersama, makanya kepada masyarakat ya untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan menghindari pangan yang sering disampaikan oleh BPOM yang sering terindikasi mengandung bahan berbahaya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, apa harapannya Pak? Ya, kita hari ini ya berterima kasih kepada Kepala BPOM yang sudah hadir langsung di acara kegiatan pengawasan obat dan makanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuktikan kepada masyarakat betapa komitmennya kabupaten di Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan pangan yang sehat, aman dan halal ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, terima kasih Bapak. Yang terakhir, Bapak Indita, apa nih Pak harapannya ke depan? Tentunya harapan saya dan harapan instansi saya, Satpol PP, barangkali lebih dioptimalkan lagi tim Satgas, tim terpadu yang sudah dibentuk
melakukan rutin terhadap pengawasan, baik itu di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern maupun toko-toko, sehingga apa yang diharapkan masyarakat, pangan dan makanan sehat itu akan terwujud. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast kita kali ini. Kita sehat, Kita pacar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Zulkifli, apoteker, Kepala Balai Besar POM di Palembang. Sangat mendukung program podcast Bonges yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin dalam rangka promosi kesehatan, terutama mengenai obat dan makanan kepada masyarakat. Jadi kami sangat berharap sekali bisa juga akan bisa mendukung program-program ini. Ya, kalau podcast perlu informasi dari kami dari BPOM, kami siap menyampaikan informasinya. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Podcast Bonges. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indita Purnama dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Musi Banyuasin, mendukung penuh dan mensupport podcast Bongen Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Jangan lupa subscribe YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.